Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gita Ramadia, Ilva Altopiah, Jupita Indriani, Mela Rosaliana, Nur Oktavia Anggraeni, Triska Rindiana, dan Yosi Mediana Lestari akan membahas mengenai diskalkulia. Diskalkulia dikenal juga sebagai gangguan perkembangan aritmatika, yaitu ketidakmampuan berhitung yang disebabkan oleh gangguan pada sistem syaraf pusat. Biasanya, siswa yang mempunyai gangguan diskalkulia lemah dalam kemampuan persepsi sosial, lemah dalam konsep arah dan waktu, dan ada gangguan pada memori. Adapun faktor penyebab diskalkulia. Yang pertama, faktor genetik, yakni yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, kelahiran prematur. Yang ketiga, faktor psikologi atau fobia matematika. Yang keempat, lemah dalam proses penglihatan atau visual. Dan yang terakhir, bermasalah mengurutkan informasi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ciri-ciri anak diskalkulia. Yang pertama, anak yang memiliki diskalkulia sulit membedakan bentuk geometrik seperti persegi, lingkaran, segitiga, segi lima, kubus, balok, tabung, dan sebagainya. Yang kedua, sulit membedakan simbol dan konsep angka. Membedakan simbol di sini seperti simbol gabungan, iris, pi, tegak lurus, dan lain-lain. Yang ketiga, sulit menghafal dan membedakan tanda hitung, seperti tambah, kurang, kali, bagi, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Lalu sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan, seperti sulit menjumlahkan, sulit mengurangi, mengkali, atau membagi. Dan yang kelima adalah sulit membilang dengan urut. Jika anak-anak normal pada umumnya menghitung dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 secara berurutan, sedangkan anak yang memiliki kelainan diskalkulia menghitung secara acak seperti 1, 10, 3, 5, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai klasifikasi diskalkulia. Yang pertama, diskalkulia kuantitatif, yaitu kesulitan keterampilan menghitung dan mengkalkulasikan. Jadi, pada anak yang memiliki diskalkulia kuantitatif, anak akan sulit untuk menghitung dan mengkalkulasikan suatu operasi matematika. Yang kedua, diskalkulia kualitatif, yaitu kesulitan menguasai keterampilan yang diperlukan untuk suatu operasi hitung, melibatkan penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan akar kuadrat. Lalu, yang ketiga ada diskalkulia intermediate, merupakan ketidakmampuan siswa untuk mengoperasikan simbol atau bilangan, apalagi simbol kurang dari, lebih dari, tambah, kurang, kali, bagi. Pada kasus ini, siswa akan kesusahan untuk menghitung atau membaca angka yang lebih dari 100 juta. Oleh karena itu, siswa perlu bantuan untuk memanipulasi atau membacanya. Klasifikasi diskalkulia yang keempat adalah diskalkulia verbal. Adalah klasifikasi diskalkulia di mana siswa dapat membaca dan menulis bilangan tetapi tidak paham tentang makna bilangan, mengingat nama bilangan, atau mengenal bilangan ketika diucapkan oleh orang lain. Kemudian yang kelima adalah diskalkulia praktognostik, adalah kesulitan dalam memanipulasi hal-hal secara matematis, misalnya membandingkan bilangan untuk melihat mana yang lebih kecil atau lebih besar, dan mengalami kesulitan bekerja dengan kuantitas, volume, atau persamaan yang sebenarnya secara praktis.
Kemudian yang keenam adalah diskalkulia leksikal, yaitu dapat membaca digit tunggal tetapi tidak dapat mengingat tempat mereka dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketujuh ada diskalkulia grafis. Diskalkulia grafis adalah kesulitan siswa dalam menulis simbol dan bilangan matematika. Siswa dapat memahami ide-ide matematika secara diskusi lisan dan dapat membaca informasi numerik. Namun, siswa mengalami kesulitan menulis pemahaman simbolisme matematika. Yang kedelapan, diskalkulia indiagnostik. Diskalkulia indiagnostik adalah ketidakmampuan siswa untuk mengingat ide atau konsep matematika setelah mempelajarinya. Di sini cirinya yang pertama, ketika mulai bisa memahami ilmu dasar matematika, siswa akan lebih cepat lupa. Yang kedua, siswa akan kesulitan menemukan pola matematika. Dan yang terakhir, yakni diskalkulia operasional. Diskalkulia operasional adalah kesulitan siswa dalam melakukan operasi dan perhitungan aritmatika. Mereka memiliki masalah untuk melakukan perhitungan yang membutuhkan memanipulasi angka dan simbol matematika. Adapun cirinya, yang pertama, siswa sulit melakukan hitungan matematis. Contohnya, siswa sulit menghitung transaksi, termasuk menghitung kembalian uang. Seringkali, siswa menjadi takut memegang uang, menghindari transaksi, atau apapun kegiatan yang harus melibatkan uang. Yang kedua, siswa tidak suka permainan yang dasarnya angka atau hitung-hitungan, seperti monopoli atau permainan kartu lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan siswa diskalkulia. Yang pertama, asesmen informal. Dapat dilakukan dengan melakukan observasi terhadap perilaku keseharian siswa. Berbagai observasi dapat dilakukan dengan cara memberikan pekerjaan rumah atau tes secara langsung. Seperti sekolah memberikan kesempatan formal maupun informal untuk mengembangkan keterampilan berhitung ini. Anak dapat mempelajari angka-angka dan kuantitas yang mereka tunjukkan melalui hubungan, memilih, dan mengkuantitaskan benda-benda di sekitar kita. Permainan dalam hitungan dapat berguna untuk menolong anak mengerti dalam hitungan. Nah, anak akan mengerti dalam suatu konsep dasar tentang penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian ada pengajaran remedial matematika. Namun, hingga saat ini belum ada obat-obatan untuk mengobati diskalkulia. Namun dengan pembelajaran berulang dapat merangsang penyembuhan secara insentif. Jadi, dengan pembelajaran atau dengan pengajaran remedial matematika, anak dituntut untuk mengerjakan berulang-ulang mengenai soal yang mereka belum dipahami. Selanjutnya adalah stimulus yang dapat diberikan oleh seorang guru terhadap siswa yang mengalami diskalkulia. Upaya mengimplementasikan suatu rencana atau strategi pembelajaran untuk siswa diskalkulia yang sudah disusun dalam kegiatan nyata, maka dibutuhkan metode pembelajaran yang tepat agar tujuan dalam suatu pembelajaran siswa mengalami diskalkulia tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penggunaan metode pembelajaran bagi siswa diskalkulia perlu diperhatikan. Metode tersebut diantaranya yang pertama metode teritorial. Metode ini memerlukan pendampingan dari spesial berkompeten yang memiliki special skill untuk siswa diskalkulia. Mereka umumnya mengerjakan berhitung dengan menggunakan tangan. Contohnya, berhitung dengan menggunakan tangan. Yang kedua adalah metode visual. Metode visual adalah memulai dari hal yang konkret ke yang abstrak, pemberian gambar yang tidak membutuhkan angka, sambil disertai bicara untuk menerangkan gambar tersebut. Contohnya,
Untuk mengajarkan penjumlahan angka 3 dengan angka 2 dapat digantikan dengan menunjukkan gambar 3 kucing dan gambar 2 kucing, lalu menunjukkan hasil dengan menggunakan gambar 5 kucing. Tidak berupa angka tetapi hanya gambar saja. Selain gambar, seorang pendidik dapat menggunakan media lainnya seperti penggunaan pensil warna untuk membantu dalam memaksimalkan metode visual ini. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan belajar siswa diskalkulia. Pendekatan bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dalam pengajaran matematika, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan berdasarkan teori belajar matematika. Ada 4 pendekatan yang paling berpengaruh dalam pengajaran matematika, yaitu yang pertama, pendekatan urutan belajar yang bersifat perkembangan, yang menekankan pada pengukuran kesiapan belajar siswa, penyediaan pengalaman dasar, dan pengajaran keterampilan prasyarat. Lalu, yang kedua yaitu pendekatan belajar tuntas yang menekankan pada pengajaran matematika melalui pembelajaran langsung atau direct instruction dan terstruktur. Lalu, yang ketiga yaitu pendekatan strategi belajar yang memusatkan pada pengajaran bagaimana belajar matematika atau how to learn mathematics. Lalu yang keempat yaitu pendekatan pemecahan masalah yang menekankan pada pengajaran untuk berpikir tentang cara memecahkan masalah dan memproseskan informasi matematika. Lalu, pembelajaran yang dapat digunakan untuk siswa diskalkulia adalah pendekatan pembelajaran langsung atau direct instruction. Pendekatan secara langsung ini sangat sesuai untuk siswa-siswa berkebutuhan khusus dan dapat diaplikasikan dalam langkah-langkah yaitu memecahkan tugas-tugas atau materi pelajaran terhadap tahap-tahap yang lebih kecil, lalu mengatur persoalan-persoalan yang mana yang harus dipelajari untuk siswa, lalu memberikan umpan balik segera, kemudian menyediakan diagram atau gambar untuk membantu siswa, dan memberikan banyak kebebasan kepada siswa. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai oleh peserta didik tersebut. Berikut adalah strategi belajar siswa diskalkulia. Yang pertama, memberikan penjelasan secara rinci. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proses. Yang ketiga, memberikan arah strategis. Yang keempat, menjalin dialog antara guru dan siswa. Dan yang kelima adalah menyiapkan proses pembelajaran. Pembahasan mengenai diskalkulia dari kelompok 3 dicukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.